kita buat new layer. Bagian layer ini kita kunci, tinggal kita mulai trace aja ya. Ini kan mirror ya, kanan kirinya sama, jadi kita bisa mulai tracing aja. Aku pengen coba pakai pen tool lah. Ini sih sedikit kaku sih ya, karena memang faktor kebiasaan juga. Gak biasa pakai pen tool, nyoba pakai pen tool. Tapi pada dasarnya sih secara prinsip namanya tools yang untuk membuat shape-nya ini, untuk membuat objek itu secara prinsip sama aja sih, gitu-gitu aja ya. Paling garis lurus sama garis melengkung kan, hanya saja penggunaannya yang beda. Nah kan ini mau kemana nih? Oke, basic line-nya sudah jadi, tinggal kita nah coba kita besarkan line-nya dan kita rapihkan sedikit-sedikit ya menggunakan shape tool. Nah kita rapihkan sekiranya garisnya itu halus ya. Oke, kalau hal seperti ini sih sebetulnya nggak usah dijelasin juga, udah paham lah ya, teman-teman udah tahu Corel Draw itu apa, cara kerjanya gimana ya, udah tahu gitu loh. Kalau ngebahas yang begini sih simpel banget sih sebetulnya. Oke, setelah sudah tinggal kita besarkan untuk bagian garisnya. Tidak, kita jangan pakai cara itu ya, kita pakai cara kontur aja. Oke, objek utama sudah jadi, tinggal kita copy paste. Nah ini agak beda kan kanan kirinya ya. Iya, karena memang bahannya juga itu fotonya tidak lurus ya, jadi nggak apa-apa. Oke, setelah sudah seperti ini kita masuk ke smart fill. Nah oke, setelah itu bagian garis pembantu tadi dihapus. Nah seperti ini ya jadinya. Oke, tinggal nanti kita buat objek-objek yang lainnya. Oke, terus kita copy paste, kita mirror, kita satukan. Oke, kita posisikan di tengah-tengah dengan center. Nah seperti itu. Shortcutnya aku munculin aja dulu deh ya. Nah ini oke, shortcutnya udah aku munculin. Tinggal kita tracing lagi untuk bagian matanya. Oke, lanjut lagi. Oke, setelah dirasa sudah rapi, tinggal kita buat lagi objek dalamnya. Ini kan jadi ada merah, kemudian ini ada hitam.
sebetulnya sih lebih enak lagi nanti pakai ini ya, pakai sketsa dulu. Kita sketch dulu bagian ininya, kemudian kita baru tracing gitu ya. Cuman nggak apa-apa, kita langsung tracing dari bahan aslinya juga nggak masalah. Pokoknya kalau ngelihat video tutorial atau proses mendesain gitu, pastikan jangan skip ya, jangan di skip gitu. Kalau di skip nanti akan bingung juga gitu loh, walaupun memang dirasa prosesnya oh iya sudah tahu seperti ini gitu misalnya, ya nggak perlu di skip juga gitu, dibiarin aja ditonton. Barangkali memang ada step yang sebelumnya tidak tahu gitu kan, atau ada cara gunain tool yang sebelumnya nggak tahu gitu loh, akhirnya kan bisa tahu dari tutorial. Soalnya dulu aku juga gitu sih, jadi kadang ngerasa gitu bahwasannya aduh ini tutorial panjang banget itu, sampai ada yang ngebahasnya 40 menit bahkan sampai 1 jam gitu, terus ngerasa jenuh kan. Terus dilihat prosesnya oh gitu-gitu aja, ternyata pakai pen tool cuman digini-giniin gitu kan. Cuman ternyata mindset yang seperti itu tuh salah gitu loh. Salahnya karena terkadang ada step yang dilakukan oleh orang lain itu tidak dilakukan oleh kita, jadi miss gitu loh. Ada beberapa step yang miss akhirnya, dan pemahaman kita terhadap satu toolsnya itu akhirnya monoton seperti itu aja gitu. Nah terus setelah dari itu aku coba kan, setelah dari itu aku coba buat ngebiasain kalau nonton channel tutorial itu bener-bener dari awal sampai akhir. Dan iya aja bener gitu, ada beberapa ilmu baru gitu loh, shortcut atau cara penggunaan tools, tips dan lain sebagainya yang sebelumnya aku nggak dapet gitu loh setelah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Itu sih sedikit share pengalaman aja ya gitu. Sama satu lagi, kalau misalkan memang apa namanya melihat channel tutorial tuh dibiasain memang lagi free. Pokoknya kita posisinya tuh lagi bener-bener santai ya, kalau pengen lihat channel tutorial santai, kemudian waktu dan secara pikiran juga bisa dibilang memang lagi enjoy gitu, moodnya lagi bagus, jadi kita juga bisa belajarnya itu enak, tenang gitu loh. Jadi jangan dipaksain kalau lagi keadaan capek atau memang keadaan rameh gitu di rumah, terus tiba-tiba nonton channel tutorial, itu kurang efektif sih. Dan bisa juga kok teman-teman masukkan list video tukang tracing di playlist teman-teman gitu. Bisa masukkan di YouTube, itu ada kan yang namanya fitur tonton nanti gitu. Jadi fitur itu bisa berguna banget buat teman-teman yang biasanya pengen nonton satu buah video tapi waktunya nggak masuk, itu bisa pakai fitur itu, tonton nanti gitu kan. Oke, tinggal kita masukkan pakai intersect, delete, masukkan lagi intersect, delete. Oke, copy paste, tempelkan sini. Ini durasinya udah 20 menit ya. Mungkin aku bagi ke beberapa bagian mungkin ya, sekitar 3 part mungkin. Oke, setelah sudah seperti ini kita tinggal buat bagian bibirnya ya. Ini lagi senyum. Ini aku suka sih sama karakter si Kitsune ini, jadi gimana ya, ada aura tersendiri gitu loh ketika aku ngelihat si topengnya ini. Kayak senyum sinis gitu loh Kitsune. Nanti sih pengennya kalau ada waktunya pengen baca sejarahnya gitu, Kitsune Mas ini untuk apa gitu loh. Pasti setiap hal itu ada sejarahnya, nggak mungkin tiba-tiba jadi aja gitu orang iseng buat kayak gini, nggak mungkin. Pasti ada maksud dan tujuan.
Oke, bagian ini kita bisa pakai segitiga. Kita bisa kasih detail. Nah, setelah semua objeknya sudah kita trace, tinggal kita finishing aja. Kita bisa pakai contour tool, tarik seperti ini. Nah, ukurannya dibuat konsisten ya. Ini hanya contoh, misalnya pas 2 mm, berarti ya udah kesananya pakai yang 2 mm ini ya untuk ukurannya. Ini sih nanti bakal beda-beda ya untuk ukuran garis, nggak mesti sama. Oh, di sini juga ada objeknya lagi. Kita bisa buat gimana ya buatnya ya. Oke, mungkin seperti ini aja. Kita intersect, kita copy paste ke ujung sini. Oke ya, sudah pas. Nah, tinggal udah di kontur, udah kita cari lagi. Ini objek pakai merah, ada kontur hitam, bisa juga kita pakai 1,5. Oke. Nah, tadi teman-teman juga harus ingat kalau habis kontur itu harus di break apart ya, jadi harus dipisahkan gitu loh. Oke, setelah sudah jadi shape-nya, tinggal kita buat shadingnya. Mungkin shading ada di bagian coloring nanti ya. Tapi sepertinya kita langsung aja buat. Nah, oke, buat shadingnya. Ini aku sengaja sih pakainya versi bukan speed art ya. Soalnya kalau speed art juga sayang juga sih, kita ngerekornya di sini durasinya sama gitu. Cuman nanti tinggal editnya aja yang beda, dibuat dicepetin gitu. Jadi kayaknya sayang banget kalau mesti pakai speed art. Oke, sudah di setting. Oke, pencet lagi. Kita juga bisa shading bagian ini. Jadi bagi yang belum tahu, shading itu yang biasanya teman-teman lihat di sebentar ya. Nah, yang teman-teman lihat di bagian, nah seperti ini nih, ini namanya shading ya. Nih, ini kan basicnya warna putih, kemudian ada abu warna turunan, sini juga ada warna merah, ada merah tua warna turunan. Nah, itu namanya shading.
rencana awalnya sih pengennya ini ya pakai apa live streaming gitu, cuman karena nih bikin kontennya pagi-pagi khawatirnya tidak ada yang nonton gitu kan, jadi nanti kurang enak gitu interaksinya. Mungkin nanti deh aku live streaming lagi ya. Kemarin live streaming tapi ke DC terus, kayaknya nggak tahu faktor sinyal atau apa ya, aku juga nggak ngerti sih. Oke, setelah shadingnya sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita lakukan coloring. Untuk warnanya kita bisa ambil dari desain yang sudah ada, karena warna nggak ada hak ciptanya sih kalau warna ya, jadi kita bisa ngepick aja ngambil warna dari orang lain atau desain yang sudah jadi. Oke, merahnya, kemudian kita ambil abunya, kemudian putih, dan kita hitam. Nah, color palette-nya sudah jadi, tinggal kita mulai mewarnai.